Pemirsa Intens Investigasi, geger, Fadel tidak terima dituduh, dan Rasman bongkar rencana untuk lapor balik. Ketika satu kasus belum usai, api baru malah mulai berkobar. Sebuah plot twist yang mengejutkan tengah terjadi, di mana Fadel Bajideh dikabarkan tak akan diam saja menanggapi penetapan tersangka yang kini sudah harus diterimanya. Mengungkapkan hal ini lewat kuasa hukumnya, Rasman Arif menyebut ia siap pasang badan. Bahkan berteriak lantang perihal ada kemungkinan Fadel akan balik melaporkan Laura Meizani ke polisi. Tapi apa alasan kuat dibalik rencana pelaporan balik ini? Benarkah ada fakta baru yang akan mengejutkan semua orang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur yang melibatkan kekasih putri Nikita Mirzani kian memanas. Seperti diketahui, belum reda isu penetapan tersangka terhadap Fadel Bajideh. Kini giliran sang pengacara Rasman Arif Nasution membuat pernyataan yang tak kalah menghebohkan. Tidak hanya kecewa dengan proses hukum yang berjalan, Rasman juga mengaku kecewa dengan kedua belah pihak, baik pada Loli maupun Fadel. Rasman bahkan menyebut ada hal yang belum terungkap secara jelas dan salah satunya adalah dugaan aborsi yang dilakukan oleh Loli. Rasman pun menegaskan bila terbukti berbohong dalam persidangan, maka laporan balik akan dilayangkan kepada Loli. Kalau kecewa, saya kecewa dua-duanya. Kecewa dengan Loli, kecewa dengan Fadel. Kenapa saya bilang kecewa dua-duanya? Kenapa nggak dari awal Loli bicara ke saya? Kalau Fadel pun saya pancing, Fadel. Gimana? Fadel, kamu laki-laki, dia perempuan. Kamu cerita bahwa Loli itu sudah pernah berhubungan badan dengan orang lain. Masa kalian nggak pernah? Enggak, Om. Tanya Loli juga. Enggak. Nah sekarang, saya tinggal faktakan aja. Siapa yang orang ini yang berbohong? Bukan laporan saya, bukan saya melapor. Keluarganya Fadel atau Fadel. Fadel memberi kuasa kepada keluarganya atau kepada kami. Ya, setelah menyatakan kesiapannya melaporkan balik Loli atas dugaan aborsi, tim pengacara Fadel Bajideh ini kini mengambil langkah berikutnya. Mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mengupayakan pra-peradilan dan gelar perkara khusus. Bukan main-main. Pra-peradilan ini disebut sebagai upaya untuk membuktikan apakah penetapan tersangka Fadel sudah sesuai prosedur atau justru cacat hukum. Rasman juga membeberkan bahwa pihaknya tengah mengejar fakta-fakta terkait dugaan aborsi yang melibatkan Loli. Dan lebih lanjut, menurut Rasman, segala sesuatu akan terungkap di meja hijau, termasuk dugaan aborsi yang selama ini dituduhkan kepada Fadel. Ya betul. Jadi saya tegaskan ya, kami tim hukum sedang mengajukan permohonan untuk penangguhan. Kita lihat Pak Kapolres. Kalau pra-peradilan, kalau gelar perkara khusus, itu sedang kami dalami dengan keluarga. Nah, saya tanya Rahmat tadi yang datang ke sana, Fadel sehat. Saya tanya Martin gimana, Martin juga, kata Rahmat juga sehat. Dia sudah diperiksa sebagai tersangka. Tinggal pelimpahan. Pak Kanit, Bu Kanit maksud saya, Bu Citra cerita ke saya, mereka akan upayakan 20 hari ini. Sebelum 20 hari, ya tahanan pertama, 20 hari pertama, itu akan diburu, mudah-mudahan bisa P21. Nah nanti kita buktikan, makanya kita kemarin dalami. Kalau itu aborsi dilakukan oleh Loli, dia kena tindak pidana, bos.
makanya kita akan kejar. Nah, tetapi sekarang kalau kita dipaksakan kan tidak menjadi bukti karena ini akan di pengadilan. Nanti di pengadilan ketika diungkap bahwa itu ternyata itu tidak fakta, ya Lolinya bisa dikejar, tapi bisa dilaporkan sekarang, boleh sama-sama diproses. Kira-kira begitu. Sementara itu, kabar terbaru dari dalam tahanan Fadel Bajideh akhirnya terungkap. Keluarga yang menjenguk kini membagikan kondisi terkini Fadel setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang mengejutkan, Fadel kini tampil dengan kepala botak. Menurut kakaknya, Fadel dibotakan tak lama setelah masuk tahanan. Tepatnya di pagi hari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Meski terkejut, keluarga melihat ada perubahan dari wajah Fadel. Namun di sisi lain, sang ibu justru tak kuat menahan tekanan atas kasus yang menimpa anaknya. Ya, sempat sih kemarin cek ya ke klinik ya untuk dirawat, tapi kita bawa ke rumah aja, rawat di rumah aja. Iya. Takutnya kan nggak ada yang ngobrol kan di sana kan. Ya kasih supportnya, ya kita ya terus sering inilah ngobrol lah sama mama lebih dalam ya kan, biar lebih tenang gitu aja sih. Tapi sih insya Allah mama juga udah ikhlas ya, Iya. udah apa ya legowo lah. Iya, cuma kondisinya Mama lagi lagi drop juga. Nanti insya Allah nanti Kamis kita lihat aja, kalau mama bisa kita bawa mama untuk melihat Fadel kayak gitu. Dia tadi bawain kopi, dia yang penting kopi dia. Tadi kopi sama makanan yang dia suka kan, biskuit-biskuit atau makanan-makanan ringan lah, snack-snack gitu. Iya betul, itu aja paling coklat, Iya, roti. kayak gitu. Nah, dia kan seringnya kan ya roti ya makannya kan. Jadi maksudnya nyemilnya kalau pagi gitu. Paling gitu aja. Ya kayak biasa normal lah. Buat besoknya masih titip coklat roti gitu mas? Iya, masih. Hari-hari besok. Iya, masih. Paling kayak itu dia permintaannya itu Permintaan kopi, itu ya. kopi gula aren kalau dia. Sesimpel itu. Simple itu Dia ya. nggak banyak. Makan yang begini-gini enggak sih, paling itu aja. Terus ada info lebih lanjut Bang? Belum ada. Makanya kita baru datang. Makanya baru datang nih, kita baru tahu kondisinya lagi udah botak dia gitu. Oh ya udah, Dek, botakan rambut doang kan bisa tumbuh lagi nanti gitu. Penyemangatnya gitu. penyemangat ya, rumput Iya. numbuh lagi nanti, udah tenang aja. Kapan sih? Pas katanya awal. Katanya awal sih, langsung tadi ngasih tahu dia awal katanya Pas langsung. baru masuk tanggal 13 apa 14 kalau nggak salah, dia 14 paginya tuh udah langsung dibotakin. Wah, lebih inilah dia lebih bulat ya mukanya ya. Gemuk kan berarti bang? Lebih fresh juga, Iya, jadi lebih lebih fresh. kelihatan perbedaannya ya, lebih calm sekarang dia kayak gitu. Di tengah panasnya kasus ini, tim kuasa hukum Fadel Bajideh akhirnya bertindak, menerangkan perihal permohonan penangguhan penahanan resmi diajukan. Dan yang lebih mengejutkan, Fadel masih bersikeras tak mengakui tuduhan ini. Selain itu, dalam permohonan penangguhan penahanan, ayah Fadel turun langsung sebagai penjamin. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga membekali permohonan ini dengan 4 alasan kuat. Apakah 4 poin tersebut? Benarkah tim kuasa hukum yakin penangguhan penahanannya akan dikabulkan? Ya betul, jadi dari keluarga VA mengajukan penangguhan penahan ke Polres Metro Jakarta Selatan hari Jumat ya, masuk kemudian masih di meja pimpinan tentunya. Jadi untuk proses itu bergulir ya Mbak, jadi itu memang ada pertimbangan-pertimbangan tentunya dari pimpinan dan yang jelas ada di penyidik ya, itu yang dipertimbangkan. Ya kalau syarat-syaratnya ya jelas dari keluarga mengajukan penangguhan penahanan. Ya lanjut bang. Ya. Jadi dari keluarga mengajukan penangguhan penahanan, kemudian kita terima dan ditindaklanjuti. Itu. Masih. Fadel 100% menyatakan bahwa yang terjadi ini adalah fitnah. Sakit Bang Rahmat, kata dia. Ini adalah fitnah. Dampingi Fadel terus. Untuk yang menjadi jaminan itu Pak Umar, ayah kandungnya. Iya. Pertimbangannya begini. Yang pertama, kondisi Fadel sendiri. Fadel ini masih remaja, dia masih kuliah, gitu. Artinya diharapkan supaya dia bisa menyelesaikan kuliahnya. Kemudian yang kedua, kondisi ibu kandung dari Fadel. Ibunya sudah beberapa hari ini sakit-sakitan dan sangat rindu terhadap Fadel gitu. Pertimbangan ke situ. Yang ketiga, bahwa Fadel sudah dijadwalkan sekitar bulan Maret akan mengikuti kompetisi dance internasional
di salah satu negara gitu. Jadi kami berupaya untuk Fadel bisa tetap membela Indonesia gitu. Dan yang keempat, ada beberapa prestasi-prestasi Fadel yang selama ini dan ini mengharumkan nama Indonesia. Saya pikir ini harus menjadi pertimbangan kepada Pak Kapolres untuk memberikan penangguhan itu kepada Fadel. Di sisi lain, geger kekecewaan Rasman dan penampilan baru Fadel pasca ditahan. Sekarang agaknya semua bergantung pada keputusan pihak berwenang. Akankah permohonan penangguhan ini dikabulkan? Yang pasti sebelumnya, Fahmi selaku kuasa hukum Nikita pun menyebut akan laporkan balik bila tidak ada bukti Loli lakukan aborsi. Lantas seperti apa keterangan Fahmi? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu, kuasa hukum Loli, Fahmi Bahmid pun menanggapi rencana keluarga Fadel yang akan lapor balik Loli ke polisi. Menurut Fahmi Bahmid, ini negara Republik Indonesia, di mana semua orang berhak untuk menyatakan dan melakukan sesuatu, tapi harus berdasarkan dengan bukti. Dan jika tidak ada bukti, maka dirinya akan menjadi garda terdepan untuk Loli dan juga Nikita Mirzani. Sebagai kuasa hukum mereka, ia akan melaporkan balik karena dianggap sudah memberikan laporan dan pengaduan palsu. Jadi ditegaskan oleh Fahmi Bahmid harus berhati-hati dan jangan asal teriak kalau tidak mempunyai bukti. Yang Anda ketahui terlapornya juga sudah ditahan. Jadi prosesnya memang memerlukan waktu selain memerlukan beberapa proses pemeriksaan terhadap saksi, di mana prosesnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan Kapolri dan juga KUHAP. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu. Nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati. Jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Selain itu dijelaskan Fahmi Bahmid juga semuanya ada prosesnya. Dari proses penyidikan polisi ke jaksa dan pengadilan. Dan proses ini menjadi kewenangan mutlak penyidik dan jaksa penuntut umum. Kemudian Fahmi Bahmid juga mengungkapkan jika Loli wajib dihadirkan di persidangan selanjutnya sebagai anak yang menjadi korban di dalam peristiwa ini. Namun saat disinggung akankah Loli memberikan klarifikasinya sendiri secara langsung, Fahmi Bahmid pun merasa keberatan. Karena Loli yang masih di bawah umur, dikhawatirkan jika buka suara tanpa adanya pendampingan orang tua, maka akan terjadi kesalahan saat menjelaskan. Jadi lebih baik kalau Loli tetap didampingi oleh Nikita. Terlebih saat ini menurut Fahmi Bahmid, hubungan Loli dan Nikita sudah membaik dan Nikita sudah bersatu lagi dengan putrinya itu usai bertahun-tahun lamanya terpisah darinya. Mereka sudah kembali bersatu dengan pelukan dan derai air mata bahagia dan haru yang bercampur jadi satu. Wajib semua didatangkan, cuma mekanismenya nanti biar saya yang atur ya. Bagaimana teknisnya, karena bagaimanapun juga Laura adalah anak yang korban di dalam peristiwa ini seperti itu. Tunggu saja, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau preskon seperti ini di hadapan teman-teman, mungkin saya karena dia anak di bawah umur, saya masih keberatan untuk dia tanpa didampingi orang tuanya ataupun langsung diwawancarain. Saya khawatir terjadi salah menjelaskan, tapi mungkin dia akan memberikan testimoni. Itu nanti bagaimana Nikita Mirzani sebagai ibu kandungnya mengizinkan atau tidak mengizinkan Laura memberikan testimoni. Nikita dan anaknya Laura sudah kembali bersatu. Bagaimana seorang ibu dan anak, mereka saling berpelukan dalam derai air mata. Bahagia dan haru bercampur jadi satu kemarin, dan itu adalah suasana yang betul-betul momen langka di mana sekian tahun seorang anak dan seorang ibu tidak pernah bertemu. Kemarin saya pertemukan, saya persatukan kemarin. Itulah kewajiban saya, sudah saya lakukan.
selanjutnya itu menjadi hak Nikita bagaimana proses hukum ini berjalan. Saya pasti akan mengawal sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani, sebagai ibu dan sekaligus orang tua terhadap anak di bawah umur, di mana hak-hak sepenuhnya terhadap anak di bawah umur itu menjadi tanggung jawab dari orang tuanya. Dalam hal ini adalah Nikita Mirzani selaku ibu kandungnya, seperti itu. Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Geger tanggapan dari kuasa hukum Nikita terkait hal ini. Sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat menyebut setelah Fadel ditahan, dirinya akan membuat laporan tambahan. Lantas, apa hal yang melatar belakangi rencana Nikita tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Geger, Fadel Bajideh, mantan kekasih Loli, akhirnya resmi ditahan kemarin, hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, ternyata belum cukup untuk Nikita Mirzani. Sebagai ibunda Loli yang merasa anaknya sudah jadi korban atas perlakuan Fadel, ya Nikita pun mengakui usai Fadel ditahan, dirinya masih akan membuat laporan tambahan karena menurutnya pengakuan dari Loli adanya tindakan kekerasan juga yang dilakukan oleh Fadel. Mendengar pengakuan tersebut, Nikita nyaris menangis dan seakan tak terima putrinya diperlakukan demikian oleh seorang pria yang seharusnya menjaganya lantaran putrinya masih di bawah umur. Bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang, ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap, ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir. Karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya. Dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Mungkin Laura memang nakal, tapi nakalnya sewajarnya anak-anak seumuran dia. Selama dia masih ada di genggaman saya. Tapi kan Laura ini menjadi seperti ini sebelumnya yang
kacau segala macam itu kan karena orang-orang yang tidak suka sama saya memakai anak saya untuk against me, melawan saya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.